Adobe, perusahaan yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung industri kreatif, baru saja merilis laporan Q1. Apa yang membuat mereka tetap kokoh di tengah persaingan global? Sejak awal berdiri, Adobe dikenal sebagai pionir dalam menghadirkan alat-alat kreatif yang mengubah cara dunia bekerja, berkarya, dan berkomunikasi. Dari Photoshop hingga Premiere, dari Acrobat hingga Firefly, setiap inovasi mereka selalu menjadi standar industri. Kini, di kuartal pertama tahun ini, Adobe kembali menunjukkan bahwa kekuatan mereka bukan hanya pada produk, tetapi juga pada strategi bisnis yang solid. Pertumbuhan kreatif cloud, model subscription yang stabil, integrasi AI generatif, serta permintaan kuat dari dokumen cloud dan pelanggan enterprise, semuanya menjadi bukti bahwa Adobe masih berada di garis depan industri software kreatif global. Creative Cloud tetap menjadi motor utama pertumbuhan Adobe. Portofolio ini bukan sekadar kumpulan aplikasi, melainkan tulang punggung pendapatan perusahaan yang terus menguat dari tahun ke tahun. Di era konten digital yang meledak di platform seperti TikTok, YouTube, dan X, jumlah kreator individu melonjak drastis. Mereka membutuhkan alat yang fleksibel, profesional, dan mudah diakses. Creative Cloud hadir menjawab kebutuhan itu, mulai dari Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, hingga After Effects, semuanya terintegrasi dalam satu ekosistem. Pertumbuhan pengguna individu dan kreator konten ini menjadi katalis penting. Adobe tidak hanya melayani desainer profesional atau studio besar, tetapi juga jutaan kreator yang setiap hari membagikan karya mereka ke dunia. Salah satu kekuatan terbesar Adobe adalah model bisnis berlangganan. Dengan subscription, pendapatan perusahaan menjadi lebih stabil dan dapat diprediksi dari bulan ke bulan. Setiap kreator, desainer, hingga perusahaan yang berlangganan, memberikan aliran pendapatan berulang yang menjaga kesehatan finansial Adobe. Bandingkan dengan masa lalu, ketika software dijual dengan lisensi sekali beli. Pendapatan saat itu lebih fluktuatif, besar di awal, tapi menurun drastis setelah siklus pembelian selesai. Kini, dengan subscription, Adobe tidak hanya menjual software, tapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Setiap update, fitur baru, hingga integrasi AI generatif seperti Firefly, langsung bisa dinikmati oleh pengguna tanpa harus membeli versi baru. Inilah yang membuat model berlangganan menjadi fondasi yang kokoh, sekaligus menjamin keberlanjutan pertumbuhan Adobe di masa depan. Salah satu sorotan terbesar dari laporan Q1 Adobe adalah integrasi AI generatif melalui Firefly. Teknologi ini menjadi game changer, karena membantu kreator menghasilkan gambar, desain, dan konten dengan cepat hanya dari ide sederhana. Tidak perlu lagi keterampilan teknis yang rumit, cukup masukkan deskripsi, dan Firefly mewujudkannya dalam bentuk visual yang menakjubkan. Integrasi AI ini bukan sekadar tambahan fitur, melainkan strategi besar Adobe untuk menjaga relevansi di era AI. Dengan Firefly, Adobe memastikan bahwa proses kreatif menjadi lebih inklusif. Kreator pemula, desainer profesional, hingga perusahaan besar, semuanya bisa memanfaatkan kekuatan AI untuk mempercepat alur kerja mereka. Firefly membuat proses kreatif lebih inklusif, ide sederhana bisa langsung diwujudkan tanpa keterampilan teknis yang rumit. Inilah yang menjadikan Adobe bukan hanya penyedia software kreatif, tetapi juga pionir dalam menggabungkan kreativitas manusia dengan kecerdasan buatan. Dengan langkah ini, Adobe memperkuat posisinya sebagai pemimpin global yang siap menghadapi masa depan industri kreatif. Selain Creative Cloud, Adobe juga mencatat pertumbuhan signifikan pada dokumen cloud. Produk seperti Adobe Acrobat dan Adobe Sign menjadi tulang punggung transformasi digital di banyak perusahaan. Di era kerja remote dan kolaborasi lintas negara, kebutuhan akan dokumen elektronik yang aman, mudah diakses, dan dapat ditandatangani secara digital semakin meningkat.
Dokumen cloud menjawab kebutuhan itu dengan solusi yang efisien dan terpercaya. Dari kontrak bisnis hingga dokumen legal, semuanya bisa diproses secara digital tanpa harus bertemu langsung. Hal ini bukan hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kepatuhan regulasi. Dokumen cloud menjadikan Adobe bukan hanya teman kreator, tapi juga mitra bisnis global. Dengan fondasi ini, Adobe memperluas perannya dari dunia kreatif ke ranah produktivitas dan bisnis, memperkuat posisinya sebagai perusahaan teknologi yang relevan di berbagai sektor. Faktor lain yang memperkuat kinerja Adobe di Q1 adalah permintaan yang kuat dari pelanggan enterprise. Perusahaan-perusahaan besar, mulai dari sektor teknologi, media, hingga layanan keuangan, semakin bergantung pada solusi Adobe untuk mendukung operasi kreatif dan bisnis mereka. Enterprise demand ini menunjukkan bahwa Adobe bukan hanya melayani kreator individu, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi organisasi global. Dengan skala kebutuhan yang besar, perusahaan-perusahaan ini mencari solusi yang aman, terintegrasi, dan mampu mendukung ribuan hingga jutaan pengguna sekaligus. Inilah yang membuat segmen enterprise menjadi pilar penting dalam pertumbuhan Adobe. Adobe tidak hanya menjual software, tetapi membangun ekosistem yang mendukung kreativitas dan produktivitas di level global. Dengan kombinasi Creative Cloud, Dokumen Cloud, dan integrasi AI, Adobe semakin memperkuat posisinya sebagai partner teknologi yang tak tergantikan bagi dunia bisnis. Revenue. Pendapatan Adobe naik dari 5,714 miliar dolar Amerika menjadi 6,398 miliar dolar Amerika. Pertumbuhan sekitar 12% ini menunjukkan permintaan yang kuat terhadap produk Adobe, terutama Creative Cloud dan Dokumen Cloud, yang terus menjadi motor utama bisnis. Gross margin. Gross margin meningkat tipis dari 89,11% ke 89,62%. Stabilitas margin ini menandakan efisiensi biaya tetap terjaga, meski skala bisnis semakin besar. Adobe berhasil mempertahankan kualitas profitabilitas di level yang sangat tinggi. Net margin. Net margin turun dari 31,69% ke 29,52%. Artinya, meski laba absolut bertambah, ada sedikit tekanan biaya operasional atau investasi yang menekan margin. Hal ini wajar untuk perusahaan yang sedang agresif berinovasi, terutama dengan integrasi AI generatif seperti Firefly. Free cash flow margin. Free cash flow margin naik dari 42,98% ke 45,65%. Peningkatan ini menunjukkan arus kas yang lebih kuat, menegaskan bahwa laba Adobe bukan hanya di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan cash flow yang sehat untuk mendukung fleksibilitas finansial dan ekspansi ke depan. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.